Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kalau kita bisa belajar terus setiap hari. Belajar firman Tuhan, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab. Bukan belajar firman seminggu sekali, bukan belajar firman seminggu 2 kali, tetapi setiap hari. Bukan hanya membaca, tetapi juga belajar dan merenungkan. Hari ini kita masih belajar dari Injil Matius pasal 10. Kemarin kita sudah menyelesaikan ayat yang ke-27 dan 28. Hari ini kita akan membahas ayat 29, 30, dan 31. Saya berdoa melalui renungan, melalui pelajaran ini, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Matius 10 ayat 29 hingga 31, demikianlah firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa sekali ayat-ayat ini. Nah, jangan lupa bahwa ayat-ayat ini masih berkaitan dengan konteks murid-murid yang diutus oleh Tuhan, yang karenanya mereka akan menghadapi aniaya. Jangan pernah lupa tema besar dari Injil Matius pasal 10 terdapat di dalam ayatnya yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu sama seperti domba di tengah-tengah atau ke tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Nah, memang kadang ada semacam kecenderungan bagi murid-murid atau termasuk Anda dan saya yang teraniaya karena nama Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir apakah Allah itu masih memperhatikan? Kalau iya, kenapa kita teraniaya? Jangankan teraniaya. Dalam kondisi normal saja kita ini seringkali merasa Tuhan kurang memperhatikan kita. Dalam kondisi yang normal saja seringkali kita berpikir Tuhan kok tidak memperhatikan saya, kok Tuhan kok tidak peduli dengan kita ya. Lalu kita nyanyi Allah mengerti, Allah peduli, sambil kita mencucurkan air mata. Karena kita merasa beban yang kita hadapi terlalu berat. Nah, ayat sebelumnya, ayat 28 mengingatkan Anda dan saya bahwa kita tidak perlu takut kepada yang dapat membinasakan tubuh tetapi tidak dapat membinasakan jiwa. Dan selalu dikatakan tetapi takutlah kepada yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Artinya Tuhan menghendaki supaya kita jangan takut. Diulang-ulang terus di pasal 10 ini. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena manusia mungkin bisa membunuh, tetapi membunuhnya hanya membunuh tubuh. Mereka tidak bisa membinasakan jiwa kita. Karena Tuhanlah yang memegang jiwa kita, Tuhanlah yang memegang hidup kita. Nah, kemudian dilanjutkan ke ayat yang ke-29 yang menekankan tentang kedaulatan dan kehendak Bapa. Dikatakan tentang burung pipit yang dijual 2 ekor seduit. 2 ekor harganya seduit. Seduit itu berapa? Seduit itu 1/10 drachma, mata uang pada masa lampau. Seduit itu bahasa aslinya asarion, yang nilainya 1/10 drachma. Jadi kalau 1 drachma itu gaji buruh sehari, jadi asarion seduit itu 1/10-nya. Murah sekali. 2 ekor dijual 1 duit. Tetapi Alkitab berkata seekor pun yang murah tadi tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nah, yang ditekankan apa? Jangan takut mati.
Tuhan berdaulat. Tuhan pegang kendali. Kalau bukan kehendak Bapa, kita, Anda dan saya tidak akan mati. Sebab hidup dan mati di tangan Tuhan. Nah, perhatikan ayat sebelumnya yang sudah saya tegaskan tadi, ayat 28. Janganlah takut kepada yang dapat membinasakan tubuhmu, tetapi tidak dapat membinasakan jiwamu. Takutlah kepada yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwamu. Jadi hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Nah, manusia bisa menganiaya, manusia bisa membunuh, tapi semua itu tidak lepas dari kendali, kehendak, dan kedaulatannya. Sebagaimana dikatakan di ayat 29. Tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi hidup Anda dan saya itu dikendalikan oleh kehendak Bapa. Luar biasa. Ya, lalu kalaupun harus mati, seandainya dikehendaki Tuhan untuk mati, ya nggak usah takut. Sebab ada Bapa yang memelihara, ada Tuhan yang memelihara kita, ada Tuhan yang menjamin. Bukan semoga, bukan, tetapi ada Bapa, ada Tuhan yang menjamin kita. Itu sebabnya ayat 30 berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Begitu luar biasa perhatian Tuhan kepada Anda dan saya. Murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yang olehnya kita boleh memanggil dia sebagai Aba, ya Bapa. Dia Bapa kita. Nah, begitu detailnya Bapak pelihara kita sampai rambut di kepala kita pun terhitung jumlahnya. Berapa sih jumlah rambut di kepala kita? Berapa? 1.000, 2.000, 3.000? Nah, ada yang peneliti yang sempat meneliti dan menghitung jumlah rambut di kepala manusia normal, artinya yang belum gugur ya, yang masih normal. Itu jumlahnya kira-kira 100.000. Nah, memang menurut peneliti ini rambut pirang lebih banyak daripada rambut coklat, bisa sampai 150.000. Rambut coklat lebih banyak dari rambut merah, kurang lebih 100.000. Rambut merah kurang lebih hanya 90.000 saja. Makanya jangan dicat merah rambutnya, nanti jumlahnya menurun. Ya. Jadi rambut tidak akan bertambah banyak, tetapi rambut bisa melakukan regenerasi. Jadi jumlahnya sudah terhitung. Bapak perhatikan Anda dan saya itu begitu rupa loh. Ada keluarga yang sempat menghitung rambut Anda. Secinta-cintanya keluarga Anda kepada Anda tidak pernah menghitung rambut. Pasangan hidup kita, istri atau suami. Secinta-cintanya mereka yang berkata, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi. Ya. Coba ditantang, coba hitung rambut di kepalaku. Tidak ada yang pernah menghitung. Nah, kita perhatikan Bapak di surga. Begitu perhatiannya kepada kita, sehingga ayat 31 dikatakan sebab itu janganlah kamu takut. Diulang-ulang terus kata jangan takut di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Janganlah kamu takut, janganlah kamu takut, janganlah takut. Nah, ayat 31 sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Anda dan saya dipelihara oleh Tuhan. Semua yang terjadi ada dalam kendalinya. Semua yang terjadi kedaulatannya yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan tidak mengizinkan hal terjadi di luar kendali dan kehendaknya. Nah, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini merasa kurang atau tidak diperhatikan Tuhan. Atau merasa dibedakan Tuhan. Mungkin karena kita sakit, tidak kunjung sembuh, kita sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kok rasanya Tuhan tidak mendengarkan doa. Sehingga pada zaman lampau ada kelompok
penyanyi Indonesia yang menyanyikan lagu Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Mungkin ada di antara kita yang menjerit seperti itu. Tapi biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita dimanapun Anda berada. Bahwa Anda tidak pernah sendiri, bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Dia sudah menyatakan kasih-Nya 2000 tahun yang lalu. Kalau kita bertanya, Tuhan, mana pemeliharaanmu, mana kasih-Mu? Tuhan sudah nyatakan 2000 tahun lalu. Dengan Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati tergantung di kayu salib untuk Anda dan saya. Sehingga salah satu kalimat dari lagu di Kidung Jemaat berkata, masihkah kurang lagi jika Dia panduku, jika Dia pandumu? Adakah yang kurang lagi? Kasih dan anugerah-Nya tidak pernah kurang. Kasih dan anugerah-Nya tetap sama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yesus sudah mati di kayu salib dan itu adalah karya terbesar, karya yang indah dan mulia yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Sakit penyakit yang Anda alami, saya alami hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang luar biasa besar yang nyata dengan memberikan Yesus mati di atas kayu salib demi keselamatan Anda dan saya. Mungkin ada yang sedang kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keuangan, ada masalah-masalah yang lain. Alkitab berkata, janganlah takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan memperhatikan dan kita semua ada di dalam maksud, kehendak, dan rencananya. Tidak ada hal yang terjadi, besar maupun kecil, baik maupun buruk, yang terjadi tanpa sepengetahuan dan kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya mari terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Sebab Dia punya rancangan yang terindah dalam hidup kita. Tetap hidup dan terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan goyah apapun juga. Karena Dia mengasihi Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biar ini menguatkan kami apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Bahwa Engkau memperhatikan kami. Begitu sempurna, begitu detail. Rambut di kepala kami terhitung jumlahnya. Kasih-Mu sudah dinyatakan, bukan akan dinyatakan. Bukan belum dinyatakan, bukan nanti dinyatakan. Tapi kasih-Mu sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang salib-Mu. Tidak goyah oleh apapun juga. Karena kami tahu kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Terus Kau kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terus belajar firman Tuhan. Anda silahkan membaca ayat-ayat selanjutnya. Bila Tuhan izinkan, besok kita akan melanjutkan ke ayat yang 32 dan selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.